Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Hai slidingers, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik dan sehat ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Pada tayangan Uncle Sliding kali ini, Uncle akan mengulas sedikit tentang final Piala Eropa dini hari nanti antara Italia melawan Inggris. Duel penantian dan pembuktian ya. Inilah klimaks dari Piala Eropa yang sudah berlangsung hampir 30 hari. 3 tim terbaik Eropa adalah milik Italia melawan Inggris. Lalu siapa ya pemenangnya? Simak ya ulasan Uncle kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk bantu Uncle mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, dan share ulasan Uncle. Ayo! Pada ulasan pertama, Uncle akan menginformasikan perjalanan tim Italia menuju ke final. Tim Italia yang tergabung sebelumnya dalam grup A berhasil lolos dari grup ini memimpin di puncak klasemen. Setelah mengalahkan Turki, Swiss, dan Wales dengan kemenangan meyakinkan, di babak 16 besar Italia berhasil mengalahkan Austria dengan susah payah, lalu mengkandaskan calon juara Belgia dan mengalahkan juara Piala Eropa tahun 2008 dan 2012 Spanyol. Untuk lebih detailnya mengenai perjalanan tim Italia menuju ke final, Slidingers bisa klik ya video ulasan Uncle tentang perjalanan Italia menuju ke final sebelumnya. Sedangkan perjalanan Inggris menuju ke final, sebelumnya Inggris yang tergabung di dalam grup D berhasil melewati hadangan dari Kroasia dan kuda hitam Republik Ceko, keduanya dengan skor tipis 1-0. Inggris berhasil memimpin grup D dengan perolehan 7 poin, hasil dari menang melawan Kroasia dan Republik Ceko, serta bermain imbang 0-0 dengan Skotlandia. Inggris pun melenggang dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Lalu Inggris mengalahkan juara Piala Dunia 2014 Jerman dengan meyakinkan, mengalahkan Ukraina 4-0 dan mengalahkan kuda hitam Denmark 2-1 setelah melalui babak perpanjangan. Yuk kita simak ulasan berikutnya. Pada head-to-head catatan statistik pertemuan antara Italia melawan Inggris ini, secara statistik tim Italia lebih unggul dari Inggris. Sejak pertemuan pertama di tahun 1933, Inggris dan Italia telah bertemu 21 kali, di mana Italia berhasil menang 11 kali, imbang series 5 kali, dan kalah 5 kali. Ini adalah kesempatan emas bagi Inggris untuk membalas kekalahan terakhir dari tim Italia di Piala Dunia 2014 lalu, sekaligus mengangkat piala setelah berpuasa gelar juara. Yuk simak ulasan Uncle berikutnya. Pada prediksi analisa starting lineup ini, pelatih Inggris akan kembali menggunakan formasi taktik 4-2-3-1 dengan menggunakan 2 gelandang sebagai jangkar di lini tengah dan 1 penyerang tunggal. Di posisi kiper, Jordan Pickford tetap menjadi andalan. Menarik untuk kita tunggu penampilan Jordan Pickford ya, setelah untuk pertama kalinya gawangnya dibobol di semifinal pertama kali oleh Denmark. Bahkan jika di final kali ini terjadi drama adu penalti ya Slidingers. 4 back diperkirakan tetap menjadi milik, yaitu duet back Harry Maguire dan John Stones. Back kiri dari klub Manchester United, Luke Shaw, dan back kanan pemain asal klub Manchester City, Kyle Walker. 2 gelandang jangkar menjadi milik pemain muda Inggris Declan Rice dan Calvin Phillips. Sedangkan trio gelandang serang Raheem Sterling, Mason Mount, dan Bakayoko Saka menjadi andalan. Di lini depan, Harry Kane akan kembali dituntut menunjukkan performa terbaiknya. Sedangkan Italia dengan pelatih Roberto Mancini akan tetap pada formasi 4-3-3. 4 back Italia diperkirakan adalah Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, back kiri asal klub Chelsea Emerson, dan back kanan pemain asal klub Napoli, Di Lorenzo. 3 pemain tengah dipercayakan kepada trio Jorginho, Marco Verratti, dan Nicolo Barella akan kembali menjadi andalan pelatih Roberto Mancini. 3 lini depan akan dipercayakan kepada Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, dan Federico Chiesa. Analisa strategi. Di awal pertandingan, kedua tim akan lebih berhati-hati dalam memulai pertandingan final ini. Prediksi Uncle, tensi pertandingan final akan membuat para pemain lebih berhati-hati, terutama di 15 menit awal. Tim Italia melalui Jorginho, Barella, dan Verratti akan lebih sering mengalirkan bola dan membangun serangan melalui sisi sayap. Insigne dan Chiesa yang memiliki skill dan akselerasi eksplosif akan coba melakukan kombinasi dan tendangan-tendangan dari tengah pertahanan. Patut ditunggu ya, menurut Uncle, ini ujian sebenarnya dari lini pertahanan dan tengah Inggris, karena harus menghadapi lini tengah tim yang sedang on fire. Calvin Phillips dan Declan Rice akan menjaga kedalaman dan menghadang pergerakan dari Verratti dan Barella. Selain itu, Kyle Walker dan Luke Shaw harus berhati-hati terhadap Insigne dan Chiesa. Kedua pemain Italia inilah yang banyak membuat kiper menangis. Membuka ruang sekecil apapun di lini pertahanan alamat ambiar Inggris untuk mengakhiri puasa gelar 55 tahun. Sedangkan Inggris yang Uncle prediksi lebih bermain sabar dan sedikit bertahan akan lebih banyak mengandalkan counter attack cepatnya. Sterling dan Saka, ya kedua inilah skema serangan Inggris dibangun.
Jika bola didapat oleh Sterling dan Saka, maka kedua pemain ini akan coba menahan bola lebih lama dan coba membangun momentum. Oh iya Slidingers, untuk mengetahui lebih detail dan komprehensif tentang Inggris dan Sterling, bisa membuka video ulasan Uncle sebelumnya ya, tentang 3 alasan tim Inggris bisa juara. Prediksi Uncle babak pertama adalah test the water. Kedua tim akan berupaya jual beli serangan, tetapi karena masih siap secara fisik, kemungkinan ya hasil akan imbang. Kedua tim akan berhati-hati, terutama pemain yang berhadapan dengan pemain lawan yang tangguh. Menarik juga ya bagaimana Inggris melewati pressure tim Italia saat menguasai bola. Tim Italia juga akan mengajak tim Inggris untuk bermain cepat, karena memang Mancini selama 6 pertandingan sebelumnya menggunakan skema tersebut. Tetapi Inggris akan bermain lebih sabar dan tidak tergoda untuk bermain cepat ya. Lihat saja bagaimana tim Belgia harus dibobol 2 gol di babak pertama saat meladeni tim Italia bermain cepat. Karena Slidingers counter attack Italia sangat cepat dan bertenaga ya. Jorginho sebagai playmaker juga sering mengirimkan direct umpan jauh yang sangat baik. Ini tentu berbahaya jika tim Inggris telat mundur saat terjadi counter attack. Karena Uncle melihat 2 gelandang jangkar Inggris cukup lambat untuk mengimbangi pergerakan eksplosif Borella dan Verratti. Selain itu Walker dan Shaw harus berhati-hati terhadap Insigne dan Chiesa. Kedua pemain Italia inilah yang banyak membuat kiper menangis. Sterling dan Mount akan menjadi motor serangan Inggris dalam membuka ruang serangan. Harry Kane akan lebih banyak turun dan menjemput bola untuk membuka ruang dan menghindari kawalan Bonucci dan Chiellini. Jika Inggris harus berhati-hati pada Insigne dan Chiesa, Italia harus berhati-hati terhadap Sterling ya. Kemampuan Sterling dalam menempatkan posisi dan akselerasi sangat berbahaya. Lebih dari separuh gol tim Inggris adalah kontribusi dari Raheem Sterling ya. Kemampuan membuka ruang, akselerasi, umpan terobosan ke depan, hingga penempatan posisi untuk menyundul bola ke gawang di atas normal atau mendekati sempurna ya. Selain itu kemampuan menyelam atau diving dari Sterling di kotak penalti juga luar biasa. Duet veteran bek tengah Italia tentu sudah mewaspadai kemampuannya. Alasan lainnya mengapa Sterling begitu berbahaya adalah karena pintarnya pelatih Gareth Southgate dalam mengikuti pola dari Josep Guardiola. Ya, Sterling diberikan kebebasan untuk bergerak dan mengendalikan alur serangan bola, bahkan posisi. Selain itu, Harry Kane yang kembali bersinar di 2 pertandingan terakhir juga harus diwaspadai karena finishing touch-nya sudah kembali ya. Catatan Uncle, duel final penentuan Piala Eropa kali ini adalah ujian sesungguhnya bagi Inggris. Uncle memperkirakan duel lini tengah final kali ini akan dimenangkan oleh tim Italia. Italia akan mampu mengendalikan tempo permainan dan lebih berpeluang untuk membuka serangan cepat dan bertenaganya dari sayap. Insigne dan Chiesa akan lebih melipir dan menjemput bola di tengah untuk menghindari kawalan dari Kyle Walker dan Shaw. Tapi apakah dengan Italia menang di lini tengah akan membuat tim Italia menang? Belum tentu ya. Jika Slidingers melihat pertandingan antara tim Inggris melawan Jerman, Slidingers tentu paham ya bagaimana disiplin dan kuatnya lini pertahanan Inggris yang dikawal oleh Maguire dan Johnstone kali ini. Jika tidak berhati-hati, counter attack cepat Inggris dapat menembus gawang Donnarumma dan ini berbahaya. Selain itu menarik disaksikan pertarungan di lini sayap ya. Bagaimana Sterling berhadapan dengan Di Lorenzo, Saka melawan Emerson, dan Chiesa serta Insigne berhadapan dengan Walker dan Shaw. Catatan Uncle berikutnya adalah mental dan amunisi cadangan. Pelatih kedua tim juga sudah membuktikan kemampuannya ya. Beberapa kali pergantian pemain yang dilakukan oleh Inggris dan Italia sangat tepat. Kemampuan Southgate dan Mancini membaca permainan sangat baik. Khususnya di amunisi cadangan, Inggris memiliki Phil Foden dan Jack Grealish yang dapat mengubah momentum, sedangkan tim Italia memiliki Bernardeschi dan Locatelli. Terakhir adalah mental. Ini adalah faktor krusial yang harus dimiliki oleh kedua tim, mental pemenang dan tidak menyerah, bahkan jika kedudukan salah satu tim tertinggal. Uncle melihat mental kedua tim dalam kondisi sangat baik. Tim Inggris masih dilanda euforia dan keyakinan tinggi maju ke final dan bermain di rumah sendiri. Sedangkan tim Italia faktor spin to win atau mengerahkan tenaga untuk Spinazzola dan mengalahkan Spanyol adalah kekuatan tersendiri bagi para pemain. Yang menarik, siapakah yang mampu memaksimalkannya ya? Mampukah football is coming home bergema di akhir pertandingan? Atau spin to win dengan baju Spinazzola bernomor 4 yang dikenakan para pemain Italia mengangkat Piala Eropa kali ini? Yuk sama-sama kita lihat saja ending dari drama edisi final Piala Eropa kali ini. Bagaimana ulasan Uncle tadi? Jika Slidingers ingin mendapatkan ulasan dari Uncle berikutnya, jangan lupa ya untuk bantu Uncle mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.